Shalom sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam program Morning Call yang dilaksanakan oleh GPIB bersama dengan saya, Pendeta John Patiasina. Sebelumnya kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang di surga, bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh berkati kami. Terima kasih atas hari yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kami akan memulai hari kami dengan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karenanya tuntun kami Tuhan agar firman Tuhan menyegarkan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan demikian. Judulnya adalah Perintah Supaya Saling Mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian pembacaan Alkitab. Tentunya yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tembok bangunan yang kokoh itu terbentuk dari berbagai macam unsur. Ada batu, pasir, semen, dan besi, dan benda-benda lainnya. Semua unsur itu tidak dapat bersatu bila air tidak menyatukan semua unsur-unsur tersebut. Nah, demikian halnya dengan kasih yang dapat mengikat hubungan kita dengan Tuhan dan mengikat hubungan kita dengan sesama dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Kasih itu mempersatukan. Nah, dalam teks bacaan kita, Yesus mengajak para muridnya saat itu dan juga kita pada saat ini untuk tinggal dalam kasih dan hidup sebagai orang yang Tuhan kasihi. Prinsip kasih dimulai dari mengasihi Tuhan dengan melakukan semua perintah Tuhan, yaitu ajarannya, larangan-larangannya, dan tentunya kehendak Tuhan. Dan dilanjutkan dengan saling mengasihi sesama manusia. Nah, kasih kepada Tuhan yang dimaksud di dalam teks bahasa Yunani dalam bacaan kita ini adalah kasih agape. Apakah kasih agape itu? Yaitu kasih atau cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, atau cinta tanpa batas, atau cinta tanpa syarat. Dan cinta agape ini dalam tradisi Kristen berarti cinta yang bersifat total.
kerap identik dengan cinta Tuhan atau kasih Tuhan terhadap ciptaannya. Jadi kasih agape menempati kasih yang paling tinggi. Itu kasih Tuhan kepada kita manusia, tanpa pamrih, tanpa manusia itu mau membalas atau tidak. Tapi kasih itu diberikan dengan tulus dari Tuhan kepada kita manusia. Nah, selanjutnya kasih agape ini juga harus diwujud nyatakan, yaitu dengan saling mengasihi kepada sesama kita manusia. Seperti Tuhan mengasihi manusia. Kasih terhadap sesama diwujudkan dalam teks bacaan kita pada saat ini adalah kasih filia. Apakah kasih filia itu? Yaitu perasaan kasih atau cinta yang dilandasi dengan relasi persahabatan. Kasih bukan hanya kepada satu suku saja, satu darah saja, satu keluarga saja, atau satu kelompok saja, melainkan kasih yang dilakukan dengan tulus kepada siapapun juga. Contohnya, pernah Yesus mengambil sebuah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dia menolong bukan dengan sukunya saja, tapi suku yang lainnya. Ada kasih yang mau berkorban terhadap sesamanya. Itulah gambaran tentang orang Samaria yang murah hati, dan itulah kasih persahabatan atau kasih filia. Kasih filia diperlihatkan secara tidak eksklusif, ya, artinya untuk kalangan kita saja atau kalangan orang Kristen saja, melainkan kepada semua orang tanpa memandang siapa orang tersebut. Nah, sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan telah menjadikan kita juga sahabatnya, sahabat Tuhan. Bukan dikatakan dalam bacaan kita bukan sebagai hamba. Kenapa? Karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Sedangkan sahabat, dia dikatakan akan tahu apa yang dilakukan oleh tuannya atau dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diminta untuk mewujudkan kasih terhadap sesama sebagai bentuk untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tentu, perbuatan kasih terhadap sesama bisa saja kita mendapat penolakan ataupun juga mendapat cacian dari banyak orang. Tetapi diingatkan juga untuk tidak berhenti berbuat kasih. Ingatlah, perbuatan kasih terhadap sesama yang kita lakukan suatu saat nanti akan meruntuhkan kebencian, keegoisan, dan hal-hal lain negatif yang dilakukan oleh manusia. Mari teruskanlah, nyatakanlah kasih dimanapun dan dalam keadaan apapun juga, agar sesama kita melihat perbuatan kasih Kristus melalui perbuatan kasih yang kita lakukan terhadap sesama kita. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas renungan firman Tuhan dalam program Morning Call pada saat ini. Kiranya kami lebih mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam keberadaan hidup kami. Dan kasih itu kami wujudkan, kasih kepada Tuhan, kami wujudkan dengan mengasihi sesama kami. Ajari kami untuk setia mengasihi sesama kami tanpa melihat siapa orang yang kami kasihi. Apakah satu agama, apakah satu golongan, suku, dan lain sebagainya. Kasih yang harus kami wujudkan adalah kasih agape. Bagaimana kasih tulus tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Kasih yang diajarkan juga adalah kasih filia, kasih sebagai seorang sahabat yang mau berkorban untuk sahabat-sahabatnya. Karenanya Tuhan, Engkau memberkati kami, agar kami selalu berlaku setia dan mewujudkan kasih kami kepada siapapun yang kami jumpai.
Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mewujudkan kasih Tuhan terhadap sesama kami dengan baik. Karena Tuhan memberkati kami, dan berkatilah hari ini, agar hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita, ketika kami memperlakukan kasih dengan sukacita. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, demikian renungan kita di pagi hari ini dalam program Morning Call. Kiranya kasih setia Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati.